kami dari kelompok 1 Etno Botani ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai judul tanaman yang digunakan sebagai pembasmi resmi, hama, dan serangga. Perkenalkan, saya Surya Nugraha sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Sofia Zahra sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nabil sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nika Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Hadia Kamila, di sini saya sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke materinya. Di sini kami mengambil referensi jurnal yaitu tentang etnobotani pemanfaatan tumbuhan beracun di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah, Tumila, Kabupaten Landak. Pada latar belakang, Indonesia termasuk negara mega biodiversity karena kekayaan alam hayatinya. Banyak tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat dan pestisida tradisional. Cara pengendalian tersebut merupakan warisan nenek moyang yang bersumber dari pengalaman hidup. Pemanfaatan tumbuhan beracun oleh masyarakat di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah, Temila, Kabupaten Landak, yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan beracun sebagai pengendali hama dan meracun ikan. Lalu rumus masalahnya yang pertama, apa saja jenis tumbuhan yang beracun yang digunakan masyarakat Desa Keranji Paidang? Terus yang kedua, bagian tumbuhan apa yang dimanfaatkan? Dan yang ketiga, bagaimana cara pengolahan dan penggunaannya? Lalu tujuan yang pertama untuk mengetahui jenis tumbuhan yang beracun. Jadi bisa untuk mengetahui perbedaan mana tumbuhan yang tidak beracun dan beracun. Yang kedua, untuk mengetahui bagian tumbuhan yang digunakan seperti daunnya atau batangnya atau akarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengolahan dan penggunaan. Jadi supaya tidak ada kekeliruan atau tidak ada kesalahan teknis dalam pengolahan dan pembuatan penggunaan. Pada waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Januari hingga Maret 2020, yang meliputi persiapan alat dan bahan dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah, Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Identifikasi tumbuhan beracun dan pengolahan data dilakukan di laboratorium biologi, jurusan biologi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Ada beberapa metode dalam melakukan pengujian ini. Yang pertama ada snowball sampling, metode untuk mengambil sampel dalam suatu rantai hubungan yang terus-menerus. Dengan 12 responden, pemilihan responden berdasarkan rekomendasi dari responden sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Terdiri dari kepala desa, kepala dusun, petani, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengetahuan umum mengenai tumbuhan yang beracun. Yang kedua, cara pengambilan sampel tumbuhan meliputi beberapa tahap seperti persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dan penentuan lokasi penelitian yang akan diambil sebagai sampel. Setiap pengambilan sampel harus disertakan etiket gantung yang telah diisi. Yang ketiga, pembuatan herbarium dilakukan terhadap tumbuhan yang belum diketahui seperti identitasnya, seperti nama spesies tumbuhan beracun yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Keranji Paidang. Herbarium terbagi menjadi 2. Ada herbarium basah yang terletak pada cara pengawetan, tujuan penggunaan. Yang kedua ada herbarium kering atau padat. Ini tuh nyambung sama identifikasi tumbuhan.
yaitu untuk mengidentifikasikan dan untuk mengkoleksi jangka panjang. Lalu yang keempat, identifikasi tumbuhan. Proses menentukan identitas seperti nama, spesies, klasifikasi secara akurat dengan membandingkan ciri-ciri fisiknya atau morfologi atau anatomi menggunakan alat seperti kunci buku flora. Yang terakhir, analisis data deskriptif atau ditambah dengan tabel atau diagram. Dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan jenis tumbuhan beracun yang digunakan sebagai racun. Kemudian tabulasi disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, jenis tumbuhan beracun yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kranji Paidang, Kecamatan Sengat Gemilang, Kabupaten Landak, diperoleh 25 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 20 famili. Persentase terbesar jenis tumbuhan yang diperoleh yaitu ada famili Fabaceae, yaitu sebesar 12%, lalu ada famili Euphorbiaceae sebesar 8%, dan Sapindaceae 8%, dan famili Solanaceae 8% juga. Pemanfaatan buat beracun dilakukan secara tradisional dan diwariskan secara turun-temurun dengan memanfaatkan bagian luar seperti akar, biji, daun, dan batang. Next. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan salah satu dari setiap famili saja. Yang pertama ada famili Fabaceae. Contoh tumbuhannya ada tumbuhan tuba dari Scalytica wali. Di sini menggunakan akarnya. Akar tuba mengandung senyawa protenon yang dapat menghambat aktivitas sebagai bahan penolak hama, dan protenon sangat beracun terhadap serangga dan ikan. Terus yang kedua ada famili Euphorbiaceae. Tumbuhannya yaitu Jatropha purpras atau jarak. Di sini menggunakan bijinya. Biji jarak mengandung purkin dan zeponin yang beracun. Penelitian oleh Irma et al. 2016 menunjukkan bahwa biji jarak yang sudah tua mampu mengendalikan hama pada tumbuhan dan memiliki potensi sebagai moluskisida yang efektif membunuh keong. Terus yang ketiga ada famili Sapindaceae, menggunakan tumbuhan Nephelium mainae. Di sini menggunakan bagian daunnya. Daun kartu mengandung senyawa bersifat racun seperti tanin, alkaloid, saponin. Saponin bersifat menghancurkan darah merah dan mengakibatkan dinding sel rusak bagi hewan berdarah dingin. Nah, contoh hewannya yaitu katak dan ikan. Terus yang terakhir ada famili Solanaceae, menggunakan tumbuhan Nicotiana sp atau tembakau. Di sini memakai daunnya. Daun tembakau mengandung kandungan nikotin yang tinggi yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat pada insekta. Di sini terdapat beberapa diagram yang biasa digunakan masyarakat Desa Kranji Paidang yang memanfaatkan tumbuhan beracun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal. Nah, pada gambar yang kedua menunjukkan bahwa pada diagram ini terlihat bahwa bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan adalah daun, yaitu sekitar 48,39%. Nah, mengapa daun bisa sering digunakan oleh masyarakat tersebut? Karena daun ini dipilih karena mudah diperoleh, mudah diolah, dan mengandung banyak senyawa aktif seperti alkaloid, saponin, dan tanin. Lalu daun ini penggunaannya tidak merusak kelangsungan hidup tanaman, berbeda dengan akar atau batang. Lalu bagian lain seperti buah, batang, akar, kulit, batang, dan biji digunakan dalam jumlah lebih sedikit karena lebih sulit diolah dan berpotensi merusak tanaman. Nah, ini menunjukkan bahwa pada gambar 2 masyarakat sudah secara tidak langsung menerapkan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan. Lalu pada gambar ketiga menjelaskan cara pengolahan tumbuhan beracun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cara pengolahan
yang paling sering digunakan adalah ditumbuk, yaitu sekitar 38%, 38,10%. Nah, mengapa pengolahan yang sering digunakan adalah ditumbuk? Karena tujuannya untuk memecah jaringan tumbuhan sehingga senyawa racun lebih mudah untuk keluar. Lalu cara lain seperti direbus, dibakar, direndam atau dikeringkan digunakan tergantung jenis tumbuhan dan tujuan penggunaannya. Lalu metode ini sederhana dipilih karena praktis dan tidak memerlukan alat khusus. Nah, pada gambar 2 ini dapat disimpulkan bahwa pengolahan dilakukan berdasarkan efektivitas dan kemudahan. Lalu pada gambar 4 terdapat penggunaan tumbuhan beracun. Pada tumbuhan beracun ini terlihat bahwa cara penggunaan paling dominan adalah disemprotkan dengan persentase sekitar 51,85%, diikuti dengan disebarkan sekitar 37,04%. Nah, mengapa cara penggunaan tumbuhan beracun ini digunakan paling sering dengan cara disemprotkan dan disebarkan? Hal ini karena penyemprotan dianggap paling efektif karena racun dapat menyebar merata ke daun dan batang tanaman yang terserang hama. Lalu, cara disebarkan umumnya digunakan untuk meracun ikan atau keong di sungai. Lalu, cara dilarutkan dan direndam lebih jarang digunakan karena prosesnya lebih lama dibanding dengan cara disemprotkan dan disebarkan. Nah, pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memilih metode yang cepat, efisien, dan tepat sasaran. Lalu pada gambar 5 menjelaskan tentang presentasi tempat pengambilan tumbuhan beracun. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa tumbuhan paling beracun ini banyak diambil dari hutan, yaitu sekitar 48%. Nah, mengapa tumbuhan paling beracun ini banyak diambil dari hutan? Karena hutan menjadi sumber daya alam utama karena banyak tumbuhan beracun tumbuh alami di sana. Lalu selain itu tumbuhan juga diambil dari kebun 28% dan pekarangan rumah 16% dan tepi jalan 8%. Ini menunjukkan pada gambar 5 ketergantungan masyarakat tersebut terhadap alam sekaligus kearifan lokal dan pemanfaatannya. Kesimpulannya, yang pertama, terdapat 25 jenis tumbuhan beracun dari 20 family yang dimanfaatkan di masyarakat. Yang kedua, bagaimana tumbuhan yang paling sering digunakan adalah daun 48,35%. Ketiga, cara pengolahan terbanyak adalah ditumbuk 38,10%, dan penggunaan paling umum adalah disemprotkan 51,88%. Yang keempat, terdapat pengambilan terbanyak adalah hutan 48%. Yang kelima, pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan beracun masih kuat namun perlu dilestarikan. Saran yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas atas keamanan setiap tumbuhan. Yang kedua, masyarakat perlu dibina untuk memanfaatkan tumbuhan beracun secara keberlanjutan. Yang ketiga, pemerintah perlu mendukung pelestarian pengetahuan tentang botani lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas C. Izin bertanya, mengapa masyarakat Desa Keranci Paidang memanfaatkan tumbuhan beracun? Izinkan kami untuk mendiskusikan dari pertanyaan Anda.
masyarakat desa Keranji memanfaatkan sebagai pengendali hama pertanian dan untuk meracun ikan. Berdasarkan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun, Cukup. Ada pertanyaan lagi? Amel boleh? Ya, atau kalau ada yang terus mau diulangi atau bagaimana? Boleh diulangin lagi? Ini mengulang jawabannya ya Mel. Jadi untuk pertanyaannya yaitu mengapa masyarakat desa Keranji memanfaatkan tumbuhan beracun sebagai pengusir hama. Jadi sebagai pengendali hama. Jadi tumbuhan itu digunakan sebagai pengendali hama pertanian dan untuk meracun ikan berdasarkan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pengetahuan ini bisa berperan juga sebagai kearifan lokal dari desa Keranji tersebut. Soalnya bisa sebagai sumber pengetahuan tradisional dalam pemilihan jenis tumbuhan, cara pengolahan, dan penggunaan yang aman serta ramah lingkungan. Baik, cukup. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.